pagi ini kita akan mulai ya, ada bincang sehat imunitas. Jadi di sini bersama Profesor Dr. Iris Sunggani, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Kemudian saya sendiri, Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Nah, kami berdua ini dari divisi alergi imunologi klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, jadi nggak terasa ya Prof ya, kita sudah sebentar lagi mau menjelang bulan Ramadan ya. Tapi di sisi lain memang kita ketahui sudah mungkin sekitar sebulan 2 bulan terakhir ini kita harus menghadapi pandemi dari COVID-19 ini ya Prof ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar sebulan lalu kita juga sempat mengadakan acara seperti ini untuk membahas mengenai bagaimana penyintas autoimun untuk menghadapi COVID-19 itu penting sekali ya dalam menghadapi infeksi virus, dan COVID ini juga disebabkan oleh virus. Nah, kemudian di satu sisi kita juga di sini akan menghadapi bulan Ramadan bagi umat Islam yang pasti ingin juga menjalankan kewajiban untuk berpuasa. Tuh. Nah, kebetulan juga hari ini hari Kartini ya, Prof. Nah, Prof sudah cantik pakai kebaya, kemudian pakai baju pink. Ya, kita mungkin santai-santai ngobrol sekalian. Mungkin nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari di sini rekan-rekan dari masyarakat yang memang masih ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari puasa itu ke kekebalan tubuh. Nah, terus nanti juga mungkin di sini ada pasien-pasien yang mungkin sudah terutama yang berhubungan dengan kekebalan tubuh, misalnya pasien dengan autoimun atau pasien dengan gangguan penurunan kekebalan tubuh, mungkin juga nanti bisa tahu gimana sih kapan mungkin bisa berpuasa gitu ya Prof ya, dan bagaimana kira-kira kita bisa mempersiapkan diri kita agar aman berpuasa. Mungkin pertama kali sebelumnya Prof, kira-kira bagaimana sih sebenarnya dampak puasa itu buat kekebalan tubuh kita ya, gitu Prof, kira-kira. Secara umum sebetulnya puasa dengan sisi imun itu lebih baik, ya karena badan kita beristirahat sejenak dari makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi kalau banyak sekali sebetulnya penelitian yang sudah dilakukan terhadap orang sehat kalau dimulai berpuasa, ternyata sisi imunnya sel-sel imun sistem banyak yang meningkat dan peradangan atau disebut sel inflamasi justru menurun. Ya, jadi itu merupakan satu hal terbukti bahwa suaranya kayak jelas ya. Yang lebih baik. Ya, jadi kekebalan tubuh kita itu dengan berpuasa itu akan lebih baik karena apa? Karena sel-sel imun sistem itu lebih ditingkatkan dengan cara berapa kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Kalau kita diberi waktu istirahat, khusus kita juga diberi istirahat dari makanan-makanan yang tiap kali kita makan, ya seperti itu. Jadi kalau dilihat dengan penelitian, ternyata zat-zat peradangan itu menurun. Ada zat-zat yang disebut sitokin, ya, atau zat-zat yang menyebabkan peradangan. Nah itu kelihatan menurun secara dia walaupun tidak yang signifikan sekali, tetapi ternyata secara memang bermanfaat. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk orang sehat ya Prof, sudah banyak ya penelitian bahwa ternyata dampaknya ke kekebalan tubuh kita itu baik ya. Tadi jadi di satu sisi kemampuan untuk melawan infeksi, ada yang melihat memang penelitiannya ternyata lebih baik dengan berpuasa Ramadan. Kemudian juga untuk kekebalan tubuh yang lain juga tidak ada penurunan signifikan dengan dia berpuasa ya. Dan di sisi lain malah justru peradangan yang berlebihan itu justru menurun gitu jadi ya. Dan kita tahu kalau peradangan yang berlebihan itu tidak baik juga untuk kesehatan tubuh. Jadi berisiko untuk penyakit jantung, kanker, dan pada COVID ini juga kan terjadi peradangan yang berlebihan ya Prof ya. Jadi sebenarnya peradangan yang berlebihan itu juga tidak baik, tapi di sisi lain kita juga butuh daya tahan tubuh yang kuat ya Prof ya. Ya, jadi memang ternyata sudah ada penelitiannya di luar negeri pada orang-orang yang sehat itu ternyata banyak manfaat untuk kekebalan tubuh ya, stres oksidatif juga berkurang gitu. Dan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung
kemudian ada juga pasien dengan diabetes atau penyakit kronik lain, misalnya ada juga penelitian pada penyakit HIV itu ternyata bisa menurunkan CRP atau peradangan yang berlebihan di dalam tubuh, yang itu ternyata berdampak untuk beresiko untuk kelainan jantung, kemudian juga beresiko untuk gangguan organ yang lain gitu. Jadi memang pada orang yang kondisinya fit ternyata banyak manfaat ya Prof ya untuk kekebalan tubuhnya gitu. Nah tadi yang Prof sampaikan juga perbaikan kekebalan tubuh itu bisa didapatkan tadi dari perubahan pola makan yang kita alami selama puasa ya Prof ya. Jadi walaupun jumlah kalorinya kadang-kadang tetap ya nggak jauh berkurang, ternyata dari penelitian dengan berpuasa Ramadan yang frekuensi makannya itu berkurang, jadi hanya dari sahur kemudian baru makan lagi ketika buka, walaupun jumlah kalorinya sama dengan waktu tidak berpuasa, ternyata itu bermanfaat juga untuk daya tahan tubuh dan mengurangi peradangan gitu. Selain itu juga rokok ya, biasanya kalau orang puasa kan nggak ngerokok ya Prof ya. Salah satunya. Ya, jadi nggak merokok itu kan juga berdampak ke daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Dan infeksi COVID ini juga ternyata berhubungan dengan perokok ya. Karena rokok itu kan juga nafas. Ya, kita tahu di COVID itu kan banyak mengandung racun ya. Jadi akibatnya juga sistem kita tergantung dengan adanya orang yang merokok. Nah, rokok itu terbukti itu sudah pasti mengganggu sistem. Apalagi kita ada puasa, itu artinya kita juga berpuasa dengan rokok. Ya, itu kondisinya akan lebih baik. Jadi apa namanya, kondisi pernapasan kita akan lebih baik tanpa rokok. Itu sudah terbukti ya, sangat terbukti. Nggak usah pada puasa aja, misalnya orang yang berperokok itu kan sistemnya lebih baik, walaupun dia merasa rokoknya susah ya, kadang-kadang dia makannya lebih banyak, seperti itu kompensasi pada saat orang yang merokok dan rokok tidak berhenti. Tapi kalau berpuasa, kan niatnya puasa yang sangat positif ya, jadi kita beribadah. Jadi juga puasa rokok itu bagus banget sebetulnya. Tapi kondisi kayak ini, COVID kan kita lebih banyak di rumah ya, akhirnya kita puasanya justru lebih tenang. Justru puasanya bisa mendapatkan manfaat ibadah di rumah, berdoa banyak ya, jadi sholatnya diperbanyak ya, sholat yang bukan wajibnya, yang sunat-sunatnya bisa kita perbanyak, istirahat bisa cukup. Sebetulnya di balik semuanya ini kita selalu tuh ada hikmahnya, kita harus mencari hikmahnya apa. Ternyata bulan puasa itu sebetulnya kalau kita melihat hikmahnya, kita lakukanlah di rumah masing-masing, manfaatnya itu akan jauh lebih baik. Jadi makanan juga kita lebih mengatur. Ya, jadi ternyata ketenangan pikiran juga yang kita dapatkan ya Prof ya. Memang kalau dari penelitian itu juga mempengaruhi ketenangan ya untuk kecemasan, depresi itu jadi lebih baik, bisa lebih baik, dan itu ternyata berpengaruh ke daya tahan tubuh juga ya Prof ya. Kalau untuk jadi ada istilahnya psikoneuroimunologi ya, jadi apa yang kalau kita stres atau ada kita kecemasan itu mempengaruhi ke daya tahan tubuh kita juga ya. Dan dengan kita berpuasa, kemudian juga memperbanyak tadi ibadah, dan ada penelitian juga dengan membaca Al-Quran itu lebih banyak itu bisa mempengaruhi kesehatan mental ya, psikis ya Prof ya. Jadi memang ternyata nggak hanya dari makanan, pola makan yang berubah, kemudian tadi rokok, kemudian juga ketenangan pikiran. Stresnya ya, jadi stresnya juga kurang misalnya puasa ya. Apalagi kita kan makan semuanya ya. Nah, dalam hal seperti itu justru karena banyak di rumah justru jangan stres, justru kita harus ibadah, kesempatan baca Al-Quran yang lebih banyak ya, kemudian istirahat juga bisa cukup ya. Jadi sahurnya juga bagus gitu. Dan kita ibadahnya memang saat ini mungkin tidak mungkin ya, memang nggak boleh ramai-ramai, tapi di rumah dengan keluarga dikusuk juga akhirnya. Ya, jadi walaupun sebenarnya kita dilarang untuk berkumpul di tempat yang ramai, yang umum, tapi kita juga bisa beribadah di rumah. Jadi tidak kemudian menutup ini. Jadi ternyata manfaat yang didapat tuh dari puasa bukan hanya dari makanan, tapi juga dari pikiran, dengan tidak merokok juga ini. Jadi
ada penelitian juga walaupun ternyata dengan kita puasa kan biasanya waktu tidur tuh berkurang ya Prof ya. Kan kita tahu tidur pun mempengaruhi daya tahan tubuh, tapi ternyata dengan walaupun waktu tidurnya berkurang, jamnya berkurang, tetap ada manfaat dari puasa asal kita bisa mengatur istirahatnya ya Prof ya. Tetap istirahat tuh harus diatur tetap walaupun kita berpuasa, tapi kita usahakan waktu tidurnya tetap cukup gitu ya Prof ya. Manfaat sekali ya kondisi seperti ini ya. Jadi menurut saya selalu kita harus ambil hikmahnya dan menggunakan kesempatan puasa pada saat ini ya, berapa puasa yang betul-betul sebetulnya bisa benar-benar berpuasa karena sebagian kan memang kita sudah work from home ya, aktivitas di rumah nggak terlalu berat ya Prof ya, kita bisa atur semua rapat-rapat di rumah, semuanya udah kondisinya memang semua seperti ini, jadi kita jangan merasa rugi dengan kondisi-kondisi apapun. Kita harus menggunakan kesempatan yang baik untuk bisa dengan Allah, bisa berdekatan dengan Allah lebih banyak sebetulnya kesempatan saat ini. Ya, nah tadi kan kita udah tahu ya ternyata manfaatnya banyak sekali. Nah mungkin jadi kan memang semua orang pasti semangat ya untuk berpuasa. Tapi seringkali ada pertanyaan nih Prof, kan kita juga ada pasien-pasien yang mungkin ada gangguan juga dari kekebalan tubuhnya. Jadi satu sisi mungkin daya tahan tubuhnya kurang baik. Nah, kemudian kan sering ada pertanyaan apakah nanti bisa mempengaruhi, takutnya jadi nggak kuat kemudian puasanya, nanti mempengaruhi kondisi tubuhnya. Misalnya kan mungkin ya Prof juga ini ya Prof ya sering menangani pasien-pasien dengan autoimun ya, penyintas autoimun kan satu sisi memang daya tahan tubuhnya sudah mungkin agak kurang, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang juga seringkali mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, kira-kira kalau mereka seringkali kan suka bertanya ya Prof ya, mungkin kalau tempat praktek Prof, kira-kira boleh nggak sih Prof kapan bisa berpuasa untuk pasien-pasien seperti ini? Nah, ini sekarang lagi ramai ya, jadi penderita autoimun penyintas itu pada bertanya gitu ya, boleh nggak saya puasa? Gitu. Saya selalu menjawab, boleh. Kita tidak bisa nggak boleh karena kan agama kita memang itu salah satunya puasa ya, ada puasa salah satu kewajiban. Tapi bila mana kita bisa, dan dari setiap orang itu tentu tergantung penyakitnya sangat individual. Saya selalu bilang pada pasien, nanti tanyakan pada penyakit jantung, penyakit lainnya, tanyakan pada dokternya dulu. Ya, tapi kalau sudah autoimun, ya saya katakan ya kita lihat tempat-tempatnya dulu. Kalau lihat dosisnya sudah minimal, dan kondisi pasiennya sudah kita bilang menuju remisi, artinya sudah terkontrol dengan baik dengan obat minimal atau tanpa obat, itu kita boleh berpuasa. Jadi kita atur makanannya asal minum pun cukup, cuman tidak boleh kurang ya, boleh per hari itu harus menjaga secara ini kita. Dan biasanya orang berpuasa jadi berkurang, tapi kita memberi edukasi. Dan banyak sekali pasien-pasien autoimun yang berhasil puasanya. Tahun lalu saya banyak sekali, dan mereka lebih baik juga kondisinya gitu. Tapi kalau yang kondisinya bisa sakit ginjalnya masih berat gitu ya, misalnya lupus yang kena ginjal masih berat dan dokternya bilang oh ya ini belum bisa nih lepas obat gini-gini, kita jangan memaksakan diri juga gitu. Karena kalau kita memaksakan diri justru kita akan sakit gitu. Jadi semuanya berkondisi, dikondisikan dengan individual lah, secara individual dengan diskusi dengan dokternya masing-masing ya seperti itu. Iya, jadi kan memang tadi kan puasa bisa baik ya untuk kesehatan. Tapi di sisi lain dalam Islam pun sudah diperbolehkan bahwa yang sakit itu kan dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian nanti bisa menggantinya di hari yang lain, atau kalau memang tidak sanggup juga bisa diganti dengan bayar fidyah. Jadi sebenarnya dari segi agama pun ya Allah sudah memberikan keringanan bahwa yang memang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa ya boleh. Tadi yang seperti Prof sampaikan kan memang variatif sekali ya penyakit autoimun ya, itu sangat beragam, terus kadang-kadang obatnya pun sangat bervariasi, kondisi berat penyakitnya pun berbeda ya, jadi mungkin tidak bisa disamakan semua ya Prof ya, sangat individu, jadi memang harus selalu konsultasi ke dokter yang menangani ya Prof ya. Jadi kalau memang berpuasa mungkin bisa ditanyakan dulu, ada memang kondisi yang bisa, ada yang tidak. Dan tadi Prof bilang juga setiap orang harus bisa mengenali dirinya sendiri ya Prof ya. Jadi jangan memaksa, jangan memaksa diri ya. Gitu. Jadi seringkali Prof ada coba kayak anak mulai puasa ya Prof ya. Coba itu dulu ya. Jadi mungkin bisa dicoba awalnya mungkin bisa
berpuasa 1 hari, kalau misalnya kuat ya bisa diteruskan, tapi kalau mungkin itu bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Mungkin yang bisa dijadikan patokan memang yang penelitian sebenarnya belum banyak, tapi ada penelitian pada pasien lupus di luar negeri, laporannya. Jadi ternyata dilihat pasien-pasien yang memang lupus yang kondisinya baik, jadi dengan catatan dosis obatnya nggak boleh, steroidnya nggak boleh tinggi-tinggi ya Prof ya, jadi harus di bawah 12 mili. Kemudian juga kondisi ginjalnya bagus, nggak boleh kebocoran ginjalnya itu sampai lebih dari 500. Kalau ada lupus kan mungkin ada yang kena ke ginjal. Nah itu kalau kondisinya baik, dia bisa berpuasa. Ternyata pas dilihat di akhir puasa, aktivitas penyakitnya tidak memburuk, Prof. Jadi relatif aman, tapi dengan catatan kalau memang kondisi tubuhnya memungkinkan, gitu tadi ya, dosis obatnya. Kebetulan saya juga pernah meneliti pada pasien HIV, itu juga bisa berpuasa, tapi juga dengan catatan harus dia sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan HIV-nya, sudah rutin, terus nggak boleh sedang ada penyakit lain. Nah itu ternyata justru malah juga lebih bermanfaat ternyata. Jadi peradangannya menurun, terus berat badan juga lebih baik gitu. Jadi ada manfaatnya ternyata. Nah, tapi itu ada catatan-catatannya ya, mungkin rambu-rambunya yang harus dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Dan tadi ya jangan lupa ya Prof ya, tadi minum juga tetap harus cukup. Jadi yang minum harus cukup, kemudian makanan juga dijaga ya Prof ya. Yang sesuai ya. Yang nanti pas buka, waduh gitu, itu juga jangan ya. Jadi kita menjaga kesempatan diet lebih baik ya pada kondisi saat ini, kondisi puasa. Kadang-kadang orang puasa itu tidak balas dendam, jadi makannya yang mau justru banyak, nah itu kan membuat tidak sehat sebetulnya. Dengan kondisi prihatin seperti ini, sebetulnya kita di rumah itu manfaat nilai kekeluargaan kita dengan ibu, ayah, anak itu kita lebih baik sebetulnya. Bisa bertemu yang biasanya mereka buka bareng dengan teman-temannya. Nah sekarang kita nikmatnya gitu, bisa berbagi doa bareng, ya makan, walaupun tetap jaga namanya social distancing-nya ya, di rumah tetap harus dijaga gitu. Ya, jadi makanan benar-benar harus dijaga ya, yang sehat. Jadi yang lebih baik yang tidak unprocessed juga ya, Prof ya. Banyak buah, sayur. Ya, jadi yang mungkin juga makanan-makanan yang alami, kayak misalnya kalau mungkin pas puasa tuh banyak mungkin banyak sering makan kurma gitu, bagus juga ya Prof ya. Satu yang bagus sekali ya. Bagus kurma, madu kurma asli ya, dan ini bukan hanya gula ya, tapi madu yang khusus yang asli. Nah, seperti itu kan menambah tenaga ya. Gitu. Vitamin, multivitamin boleh aja kita tambahkan ya, untuk membuat kita semuanya ya. Jadi menurut saya tuh banyak buah, sayur ya, itu seperti makanan gizi seimbang itu perlu kita tingkatkan gitu, seperti itu. Jadi kalau kita bisa meningkatkan gizi dengan baik, puasanya juga akan bagus sekali. Jadi di satu sisi makanannya juga penting supaya kita kuat berpuasa, tapi di sisi lain juga makanan itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita supaya lebih baik ya. Tadi yang Prof jelaskan makanan kayak buah, sayur yang mengandung vitamin. Kalau misalnya mau ditambah suplemen juga ada yang baik ya Prof ya, untuk daya tahan tubuh ya Prof ya. Kan banyak sekarang yang bertanya-tanya suplemen apa yang kira-kira untuk bisa membantu daya tahan tubuh. Kira-kira ya rempah-rempah kita juga bagus sekali ya. Asal kita bikin sendiri ya, jangan asal beli itu kita kan nggak tahu dosisnya. Mungkin secukupnya seperti itu. Tapi kayak selenium, zinc itu juga bagus sekali. Kalau kita nggak yakin dari makanan, kita boleh tambahkan oleh suplementasi vitamin D, vitamin C, vitamin A, bisa dari pepaya, atau buah merah ya. Seperti itu vitamin E boleh kita tambahkan. Jadi sebetulnya multivitamin lah, vitamin A, B, C, D, E itu bisa kita tambahkan atau suplementasi yang lain ya. Ya, mungkin tapi jangan berlebihan juga ya, cukup aja gitu ya. Ya, jadi memang banyak bahan-bahan alami, kemudian dari makanan juga yang ternyata bermanfaat untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita dan juga membuat kita lebih kuat. Nah, tadi mungkin udah kira-kira mulai ada pertanyaan atau ini kalau misalnya udah ada pertanyaan mungkin kita bisa ini ya mulai menjawab pertanyaan.
Ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa mengenai tadi suplemen ya vitamin D kalau bisa tambahan, tapi mungkin kalau sekarang lagi terik ya kita cari waktu agak pagi ya Prof ya. Kalau kan selain dari suplemen kan bisa dapat dari sinar matahari juga. Nah itu dari sinar matahari ya mungkin yang pagi tapi sebentar aja ya. Itu yang banyak pertanyaan ya, selain vitamin D. Dan vitamin D juga itu kan sebetulnya tidak hanya tulang, tapi ternyata terakhir ini meningkatkan imun sistem. Jadi itu sangat baik sekali vitamin D3, yang khususnya D3. Banyak pertanyaan kemarin ini, saya jam berapa sih sebenarnya? Karena di internet atau di sosial media ya itu berlainan-lainan gitu. Semua jam berapa sih? Gitu. Itu tergantung juga letak negara sebetulnya. Saya lihat itu semuanya benar sebetulnya, tapi tergantung kita di posisinya. Gitu. Di Eropa beda dengan di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mau di tengah-tengah, menurut saya jam 9 jam 10 ya, tengah-tengah. Dari jam 10:30, dari jam 8 jam 11 ya sudah kita kemarin kita diskusi sendiri ya jam 9 jam 10 lah itu yang paling aman ya. Dan itu nggak boleh lama-lama 10 sampai 15 menit cukup dan sekali lagi itu nggak boleh untuk orang yang lupus softren ya tapi autoimun lain ya psoriasis ya bisa ya boleh jadi kita juga mesti mengetahui itu untuk siapa yang boleh orang lama oke. Tapi yang paling bagus memang di punggung. Tapi kalau pakai jilbab kan kita susah ya. Itu tangan, kaki itu boleh. Meminta ya hati-hati mata itu kan jangan sampai juga. Dan biasanya menganjurkannya kalau di punggung oke, tapi kalau nggak mungkin ya tangan kaki oke sebetulnya. Itu ya. Dan biasanya pasien-pasien yang sebenarnya sih oke banget. Tapi bukan pasien lupus ya. Pasien autoimun juga harus hati-hati. Ya, jadi kita banyak sumber alami juga ya, bisa dari makanan, matahari, kemudian yang mengandung tadi yang bermanfaat untuk tubuh ya, vitamin D, vitamin C, atau zinc, atau juga probiotik yang bagus juga untuk kekebalan tubuh. Nah, mungkin kita bisa mulai menjawab pertanyaan. Mungkin kalau yang di Zoom nanti terputus, bisa lanjut ke akun YouTube atau Instagram kita ya, karena memang durasinya terbatas, tapi kita coba jawab pertanyaan dulu. Pertanyaannya nggak bisa langsung. Mau nanya langsung di anu, kalau misalnya mau tanya langsung di anu. Langsung. Suaranya kurang. Mereka suka. Suaranya kurang jelas. Suara kita emang kurang jelas di sana. Coba di anu. Mereka suka anu. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya langsung, bisa unmute dari Zoom-nya, atau kalau sudah ada pertanyaan. Coba bacain aja ada pertanyaan sih memang. Ini pertanyaan yang pertama, dokter, saya minum Euthyrox biasanya setiap habis subuh dan Hyloquin setiap habis makan siang. Karena Hyloquin harus dibedakan dengan obat lainnya. Saya juga minum Glucovac. Nah, selama puasa bagaimana cara minum obatnya, dok? Jadi menanyakan mengenai Euthyrox, di Hyloquin dan Glucovac. Ya, jadi ini ada pasien kok dia biasa mengkonsumsi Hyloquin, Euthyrox sama Glucovac ya. Jadi mungkin ada diabetes, ada autoimun tiroid ya Prof ya. Mungkin ada shock juga kan ya. Biasanya diabetesnya ya sebelum makan dia harus makan pagi harusnya justru Glucovac ya. Tapi nggak situasi dulu kalau dia makannya sedikit atau hipoglikemi. Ya, jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter endokrinnya karena kadang-kadang ada yang mulai pagi. Nah, kalau dia makan sedikit, tapi ada juga kalau dia makan sedikit kadang-kadang dialihkan ke malamnya. Kalau Hyloquin nggak ada masalah, mau malam sebelum tidur boleh. Gitu, kalau Euthyrox mungkin paginya, kadang-kadang dia udah pagi. Apa namanya untuk Glucovac ya, ini kan sakit kencing manis ya, diabetes itu tergantung ada 2 kali atau 1 kali. Kalau dia 2 kali ya tetap pagi malam dapat sahur buka. Jadi kalau 1 kali ya tergantung juga. Ya, jadi kayaknya sih sebenarnya obat-obatannya tadi bisa diatur ya, karena frekuensinya biasanya dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Jadi bisa diatur pada saat
sahur itu menjelang mau puasa sama pas ketika berbuka. Biasanya sih memang kalau obat diabetes disesuaikan biasanya pas berbuka lebih ya kalau cuma 1 kali sehari ya. Memang bisa dikonsultasikan ke dokter yang menangani diabetesnya. Kalau obat-obatannya yang autoimunnya tadi sepertinya cukup 1 kali sehari, jadi tidak terlalu bermasalah ya Prof ya waktunya ya. Cuman kalau mungkin punya gangguan pencernaan, kadang-kadang kan obat hidroksikloroquine mungkin ada efek sedikit mual ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan minumnya yang pas buka juga bisa ya kalau setelah makan gitu. Jadi kalau ada gangguan, kadang-kadang ada yang suka ada efek mual gitu ya Prof ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain ya. Ada pertanyaan lagi dari Rumah Sakit Umum Kebayoran Lama. Nah, ini yang bertanya menanyakan, Dok, penampakan gejala pada pasien COVID-19 pada orang-orang dengan kelainan imunitas itu seperti apa sih? Oh, ya. Jadi ada pertanyaan tuh Prof. Kan kita tahu bahwa COVID ini infeksi virus, kan pasti infeksi virus itu memang daya tahan tubuh kita berperan penting ya dalam infeksi virus. Nah, kira-kira kalau ada orang yang dengan gangguan daya tahan tubuh, ada perbedaan nggak gejalanya dari kalau dia terinfeksi gitu ya? Kalau gejala sih sama aja ya, gejala sih sama. Namanya juga infeksi. Jadi infeksi, misalnya infeksi A, infeksi B ya, orang yang autoimun atau orang imunodefisiensi atau apapun tetap gejala sama. Hanya bedanya orang yang udah defisiensi imun itu akan lebih rentan, ya karena imun sistemnya lebih rendah. Jadi artinya dia harus lebih menjaga diri. Ya, dan artinya obat-obat imunitasnya yang menurunkan sistem harus tetap diminum. Ya, bisa dia HIV atau punya autoimun, itu kan gangguan imunitas semuanya. Yang satu kurang, yang satu hiperaktif, ya, tapi semuanya kan nggak baik. Akhirnya imun sistemnya terganggu, nah itu tetap harus minum obat seperti biasanya. Dan orang-orang seperti itu mohon untuk kondisi ini tetap di rumah, ya, karena posisi imunnya itu akan lebih rentan, karena dia sudah mempunyai penyakit dasar. Ya, jadi tapi kalau gejala itu sama saja, ya, tapi pengobatan nantinya akan lebih lebih aktif ya dibandingkan orang yang nggak punya penyakit dasar. Ya, jadi itu yang ada komorbid itu tentu lebih berat kondisinya. Jadi nggak cukup hanya antibiotik begitu, tapi karena dia punya kondisi-kondisi lain seperti itu. Ya, jadi kan memang pada gangguan imunitas itu pasti ada kemampuan tubuh itu untuk melawan infeksi lebih terganggu ya, baik infeksi virus atau bakteri. Apalagi kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya menekan kekebalan tubuh. Jadi memang harus lebih tadi hati-hati menjaga diri untuk physical distancing, untuk higieninya. Kemudian tapi bukan berarti juga kemudian putus obat. Jadi nggak boleh ya, tetap harus rutin minum obat sesuai petunjuk dokter. Jadi jangan juga karena takut ke rumah sakit terus jadi putus obat. Nah, memang kalau untuk pasien-pasien ini di satu titik kita memang harus, kalau tadi dokter yang bertanya ya, satu sisi kita harus lebih agresif ya Prof ya. Jadi harus lebih waspada kalau ada gejala-gejala yang mengarah atau ada risiko, kita harus memang berpikir apakah ada infeksi COVID ini. Tapi sebenarnya pada beberapa pasien juga kayak autoimun sudah banyak yang mengkonsumsi obat-obatan seperti hidroksikloroquine yang sebenarnya juga pada COVID ini ternyata dipakai juga ya Prof ya. Jadi mungkin di satu sisi juga buat gejalanya tidak terlalu berat bisa juga, jadi tidak terlalu khas, tapi juga di sisi lain kita harus hati-hati kalau dia mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan yang jenis yang lain. Jadi kadang-kadang mungkin peradangannya nggak terlalu jelas pada awal, tapi nanti tiba-tiba berat gitu. Jadi mungkin kita harus lebih waspada seperti yang disampaikan Prof tadi ya, lebih melihat kadang-kadang mungkin kita harus menyesuaikan juga dosis obat-obatannya imunosupresan. Jadi misalnya ada pasien dengan gejala keluhan influenza-like illness atau ada infeksi gitu, seringkali kita harus menyesuaikan. Kalau dia biasa minum obat dosisnya tinggi, kita bisa mengurangi dosisnya atau kita bisa mengurangi jenis obatnya agar daya tahan tubuhnya lebih bisa baik untuk melawan infeksi gitu. Jadi seperti itu mungkin ya. Itu mungkin ada pertanyaan lain. Berikutnya ada yang bertanya Dok. Jadi intinya untuk
orang dengan autoimun, apakah tidak ada masalah untuk tetap berpuasa jika kondisinya memungkinkan? Ya, tadi kita jelaskan ya bahwa puasa untuk orang autoimun sebetulnya boleh ya. Tadi Dr. Afina juga sudah sharing bahwa kalau kondisi memungkinkan, artinya kalau dia minum steroid itu harus di bawah 12 mg ya. Steroid itu obat yang biasa kita berikan ke autoimun. Dan kita mesti lihat juga ada imunosupresan yang lain atau tidak ya. Ada penyakit ginjalnya atau tidak, dari lupusnya misalnya seperti itu. Jadi itu semua harus dikonsultasikan kepada dokter yang menanganinya ya selama itu. Jadi akan dilihat jenis obat-obatan. Tapi prinsipnya adalah boleh, tetapi tetapnya ini akan dijalankan nanti oleh dokternya. Karena prinsipnya puasa itu sehat sebetulnya ya, memperbaiki imun sistem. Jadi kalau kondisi autoimun, kalau autoimunnya tidak berat ya dengan obat-obatan yang tidak terlalu menekan imun sistem, itu sebetulnya baik sekali. Karena dengan autoimun juga kan sudah ada diet khusus sebetulnya. Jadi untuk orang-orang autoimun sebetulnya malahan dikasih kesempatan khususnya tidak memakan makanan sembarangan, obat-obatannya juga sudah minimal, nah itu bisa berpuasa. Iya. Jadi karena memang sangat bervariasi ya pasien dengan autoimun, jadi nggak bisa digeneralisir ya Prof ya. Jadi memang individual sekali dan memang tadi ada rambu-rambu, jadi memang ada kondisi yang memang diperbolehkan, tadi yang batasan kalau ada kelainan ginjal yang berat ya kita tidak anjurkan misalnya untuk berpuasa karena tadi ada kebocoran ginjal, atau kalau dosis obatnya steroid yang masih tinggi itu juga pasti akan berpengaruh karena kan berpengaruh hormon nanti untuk daya tahan untuk kemampuan berpuasanya juga akan berkurang ya Prof ya. Jadi memang ada beberapa patokan yang bisa kita pakai, tapi secara umum kalau memang sehat fit, setiap orang bisa mengenali dirinya sendiri ya Prof. Tadi mencoba, jadi seringkali kita kasih tahu pasien coba dulu puasa, kadang-kadang ada yang bisa puasa penuh, tapi ada juga yang cuma bisa selang-seling gitu ya, 2 hari sehari puasa, sehari enggak gitu. Karena dalam Islam pun kan juga diperbolehkan bagi yang memang sakit gitu ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa kemudian mengganti di hari yang lain. Nah juga mungkin kalau yang sekarang yang jadi pertanyaan kan juga sekarang ini ya Prof, kalau yang kena terinfeksi COVID gitu, gimana apakah bisa berpuasa atau enggak, atau baik tidak, itu bagaimana Prof? Kalau kan ada 3 istilah kan ya, yang OTG, tanpa gejala. Ya, kalau yang orang tanpa gejala itu masih lihat situasinya, kalau masih kuat dia berpuasa kan dia di rumah. Ya artinya dia tetap tidak kemana-mana. Jadi dia kesempatan untuk meningkatkan imun sistemnya. Dengan puasa ada baik juga ya kalau besok sanggup ya, sanggup boleh dia berpuasa. Ya, tapi ada juga yang namanya UTP ya, orang dalam pemantauan. Nah itu lihat situasi juga. Biasanya orang UTP ini mesti minum banyak, makan buah, makan sayur. Dia harus meningkatkan imun sistem, jangan sampai jadi COVID, jangan sampai. Ya, jadinya masih dalam pemantauan. Kalau menurut saya pribadi sebaiknya tidak puasa, ya, tapi dia tetap di rumah, pasti di rumah ya. Ada benar-benar mungkin dia bisa makan obat juga, ya, beberapa obat yang diberikan dari dokternya, dan dia betul-betul banyak istirahat, tidur cukup, paling tidak 8 jam sehari, ya makanan harus gizi seimbang, sayur, buah, tidak merokok sama sekali, ya, dan seperti itu. Jadi dia dilakukan itu nanti toh dia bisa membayar puasanya, jangan khawatir. Ya, kalau yang PDP itu pasien ya. Nah, kalau ada pasien itu tidak, ya. Orang berpuasa itu yang bukan pasien, ya, yang tidak dalam pengobatan. Ya, jadi yang lebih tegas lagi OTG, oke. PDP sebaiknya tidak, tapi lihat situasi. Ya. PDP pasti tidak, karena dia ada pasien. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sakit memang tidak usah dipaksakan, memang sudah diperbolehkan ya Prof ya, dalam agama ya. Tapi kalau tadi Prof bilang ringan, mungkin masih bisa. Apalagi kalau tidak gejala ya, tidak ada gejala sebenarnya. Gak apa-apa, tapi tetap harus menjaga semua tadi ya Prof ya, prinsip-prinsip. Kita selalu cuci tangan ya, seperti kita pakai sabun yang itu lebih baik. Kemudian juga ya jangan pakai masker seperti kita ya Prof ya, terus jangan menyentuh wajah kalau belum mencuci tangan. Ya semua itu lebih baik. Mungkin dan ya yang penting juga jangan ke tempat-tempat, mengurangi tempat umum ya Prof ya, berkumpul ya.
Apalagi di tempat yang mungkin kita nggak tahu sirkulasi ventilasinya baik atau tidak ya. Kalau misalnya tempat yang di outdoor yang tidak terlalu banyak orang ya ventilasinya itu kan sirkulasinya bagus, yaitu resiko penularan lebih kecil ya. Tapi kalau ketika kita berada di ruangan tertutup yang sirkulasinya kurang baik, itu resiko penularan juga akan lebih tinggi. Jadi memang harus menjaga juga dari prinsip-prinsip yang sudah sering diingatkan ya Prof ya sama pemerintah gitu. Sambil menjaga tadi makanan, istirahat yang cukup, terus menjaga pikiran juga supaya tidak stres ya. Nah, itu. Dan jangan lupa olahraga ya, sebetulnya bergerak sendiri, kita relaksasi sendiri itu bukan olahraga rame-rame. Nggak harus keluar olahraga sambil duduk taman ya Prof ya. Sambil duduk pun sekarang udah banyak sekali cara-cara olahraga yang baik ya, setengah jam tiap hari dengan kemampuan masing-masing tentunya, bukan yang berat ya. Sambil duduk aja kita bisa senam sebetulnya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat sebetulnya. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Dokter. Sorry. Ini ada pertanyaan, Dok. Anak saya penderita nefritis lupus. Apakah ada nutrisi yang harus saya perhatikan khusus untuk anak saya ini selama bulan puasa? Pada penderita nefritis lupus, apakah ada nutrisi khusus yang harus diperhatikan selama bulan puasa, Dok? Sebetulnya sih sama aja dengan diet pada saat dia nggak puasa. Hanya bedanya, tadi dokter Adli sudah menjelaskan, tergantung kondisi ginjalnya. Ya, kalau dia memang dari urinnya lebih dari 500 gram per hari proteinnya, itu harus dilihat 24 jam, itu diperiksa dulu, itu nggak boleh puasa. Gitu ya. Nanti takutnya kurang cairan, dehidrasi, ginjalnya lebih berat bekerjanya. Ya, tetapi kalau ringan ya, dokternya sudah bilang, oh ya boleh dicoba. Tapi itu dia coba. Misalnya kayak anak kecil tadi dijelaskan dokter, kita coba tidur siang, kayak wakor misalnya, subuh. Oh ya nggak apa-apa, terusin deh sampai kapan asar misalnya. Oh ya nggak apa-apa sampai maghrib akhirnya buka. Ya tapi bertahap dulu aja. Ya jadi kalau kondisi sakit itu Tuhan juga tidak memaksakan. Kok harus berpuasa malah jadi sakit kan itu nggak baik. Jadi puasa itu prinsipnya orang yang sehat ataupun dia mempunyai satu penyakit tetapi sudah terkontrol dengan baik. Dokternya bilang silakan berpuasa dengan diet yang sesuai. Nah itu silakan ya. Tapi kalau misalnya masih ada kelainan ginjal, yang takutnya dehidrasi. Jadi makan dietnya harus sesuai dengan biasa aja sebetulnya. Dia nggak punya diet untuk ginjalnya. Jadi puasa itu tidak lebih dari itu juga sama. Cuma kondisi terkontrol tidaknya itu sangat penting sekali. Iya, jadi tadi nefritis lupus kan juga variasi ya. Tadi ada tingkatan-tingkatannya ya Prof ya, yang ringan ada berat, jadi nggak bisa disamakan juga sebenarnya. Jadi tadi harus dilihat dulu kondisi terakhirnya apakah memungkinkan untuk puasa, baik dari segi obat yang dikonsumsi atau dari kebocoran ginjalnya atau fungsi ginjalnya harus diperhatikan dulu karena takutnya malah memperburuk. Jadi kan memang sudah diperbolehkan juga tidak dipaksakan gitu ya bahwa semua orang-orang tertentu bisa tidak berpuasa dan bisa menggantinya dengan yang lain. Gitu. Jadi tadi harus mengkonsultasi juga ya. Jadi terakhir gimana kondisi ginjalnya, obat-obatan yang dikonsumsi ya. Jadi dokter ginjalnya harus dilibatkan. Iya, jadi nanti ada pengaturan. Tadi jelas ya nanti kalaupun ternyata boleh puasa sama dokternya, nanti harus diperhatikan jumlah cairannya harus cukup, nggak boleh kurang, nggak boleh berlebih juga ya Prof. Kalau berlebihan cairan juga tidak baik. Kemudian dari segi kalori harus tercukupi, jadi walaupun 2 kali makan, itu tetap harus bisa terbagi cukup dengan kualitas makanan yang cukup, karbohidratnya, proteinnya juga harus diatur ya Prof ya, kalau kondisi ginjal, karena nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan juga kalau untuk protein. Jadi kalau kondisi seperti ini tidak bisa digeneralisir, jadi memang harus konsultasi dengan dokternya kembali yang menangani Prof ya. Tapi jadinya tahu setidaknya apa-apa yang harus diperhatikan kalau mau berpuasa gitu ya. Mungkin masih ada pertanyaan? Ini satu lagi ya. Izin bertanya, jika konsumsi obat sudah habis untuk MTX dan kita tidak bisa ke RSCM untuk periksa, bagaimana solusinya? Dan sekalian di bulan puasa ini konsumsi obat bagaimana, Dok?
untuk MTX. Terima kasih. Ya, ini banyak sekali ya, nggak hanya di RCM, tapi rumah sakit swasta juga ya. Kita tahu MTX atau methotrexate adalah suatu obat yang cukup keras untuk autoimun dan diminum 1 minggu 1 kali. Dan kita harapkan memang jangan sampai kehabisan. Karena untuk start obatnya aja baru 3 minggu sampai sebulan dia baru bekerja. Baik kalau kita udah stop lagi, nanti mulainya lama lagi. Ya, jadi memang harus teratur. Nah sekarang memang beberapa rumah sakit sedang meningkatkan telemedicine. Ya, beberapa, tapi belum ini sekali. Jadi kalau misalnya belum, bisa juga ke RCM orang yang sehat ya, kita menulis surat, kemudian saya belum tahu mungkin artinya yang lebih dijelaskan di RCM. Ya, dan tapi kalau di swasta biasanya melalui perawatnya, kemudian bisa diperpanjang atau tidaknya karena statusnya itu secara bisa secara telepon dengan perawatnya menghubungi dokternya, kemudian dokternya yang merekomendasi dan diambil di rumah sakit itu tentunya karena semua data ada di situ dan yang ambil biasanya bukan pasiennya biasanya, tapi dokternya sudah tahu persis kondisi si pasien sehingga dia bisa memperpanjang obatnya itu mungkin 1 bulan saja, habis itu dievaluasi kembali ya, seperti itu. Itu mungkin dokternya yang banyak main di sini. Ya, jadi memang sudah sering ya kita dengar ya banyak yang takut juga rumah sakit. Selain itu juga kan ada pembatasan angkutan umum, jadi sulit untuk rumah sakit ya Prof ya. Jadi prinsipnya jangan sampai minum obatnya itu jadi terputus gara-gara terhambat tadi. Nah sebenarnya sekarang kita sudah beberapa ada alternatif yang kita bisa lakukan. Yang pertama tadi kalau di RSCM bisa juga diwakili misalnya oleh keluarga kalau kondisinya stabil ya Prof ya, kecuali memang kondisinya sedang memberat atau ada keluhan baru ya kan nggak bisa diwakili, harus dilihat. Nah itu bisa diwakili oleh keluarga. Sekarang kita bisa pakai kemudian video call juga, jadi kita bisa berkomunikasi dengan pasiennya bagaimana kondisi terakhir. Nah itu bisa kemudian nanti diresepkan obatnya, bisa diambil untuk mungkin tidak hanya 1 bulan, bisa 2 bulan kalau kondisinya stabil. Nah, selain itu juga sekarang sudah banyak telemedicine ya Prof ya, jadi nggak usah diwakili juga, nanti ada sistemnya dari rumah sakit masing-masing. Kayak kita di rumah sakit Universitas Indonesia juga sudah begitu, kemudian di RSCM pun sudah mulai juga, jadi bisa buat perjanjian untuk telemedicine, nanti juga dengan video call bisa, kemudian resep obatnya bisa diantar ke tempat ke rumah masing-masing, tapi memang dengan catatan biasanya memang kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan video call gitu, atau tidak memerlukan harus kontak langsung ya, gitu. Kalau tadi mungkin konsumsi MTX nggak terlalu masalah sih ya, karena mungkin kan minumnya hanya sekali seminggu dan 1 kali, dan itu mungkin tidak terpengaruh dengan waktu sahur atau buka, tapi yang penting banyak minum ya Prof ya, banyak minum supaya nggak dehidrasi, nanti malah berbahaya untuk ginjal ya, karena kan ada efek samping juga ya Prof ya dari obat-obatan yang dikonsumsi seperti itu. Jadi mungkin itu bisa membantu ya. Jadi yang penting komunikasi ya. Di sini komunikasi selalu dengan dokter yang menangani. Misalnya kalau punya nomornya WA, tanya saya terhambat dok, nggak bisa datang ke rumah sakit, kira-kira solusinya apa gitu ya. Jadi jangan memutuskan sendiri, terus mengurangi obat sendiri, menghentikan obat sendiri. Jadi harus komunikasi yang baik. Jadi sekarang banyak cara yang bisa dilakukan ya Prof ya, untuk mengatasi hal ini. Mungkin itu sudah. Jadi sudah ada pertanyaan ya. Sebenarnya masih ada beberapa sih dok, mau dilanjut atau di close? Ada pertanyaan yang mungkin yang penting ini kalau mungkin nanti belum terjawab dari ini karena waktunya kita mungkin kita maksimal kan sampai jam 11 ya. Kalau bisa ada pertanyaan lagi yang memang mendesak dijawab, kita bisa jawab dulu. Kalau enggak nanti kita bisa jawab melalui Instagram atau di YouTube ya, kita bisa bantu jawab. Kalau memang masih ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang. Kita ada pertanyaan sebelum nanti akhirnya mungkin ada pesan-pesan yang Prof ya, yang mungkin pokok-pokok yang bisa kita ingat selalu untuk tetap karena kita nggak tahu wabah ini sampai kapan ya Prof ya, jadi kita mulai harus beradaptasi dengan kondisi yang memang banyak perubahan dengan adanya infeksi virus COVID ini.
Jadi di satu sisi kita memang harus waspada, tapi di sisi lain tetap kita harus bisa tetap berjalan ya kehidupan, karena kan memang pasti banyak juga pasien-pasien yang memang sudah dari awal sebelum COVID ini sudah banyak rutin berobat. Jadi jangan sampai terganggu juga. Jadi setelah wabah ini, jadi kita memang harus beradaptasi lah istilahnya dengan kehidupan setelah wabah ini ya. Jadi memang pasti akan banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Mungkin satu lagi. Satu. Agak penting. Jadi ada pasien setiap 2 tahun ini selama Ramadan saya flare terus ya dengan lupus, dok. Nah, bagaimana sih dok caranya agar tidak flare selama puasa? Saat ini saya masih minum methylprednisolone 4 mg. Kemudian ada juga yang pertanyaan yang sama, saya penderita BCG dengan IBD, kondisi sudah stabil, lepas metil, tetapi pernah coba puasa dan saya langsung drop. Nah, jadi mungkin saran dari Prof dan dokter sekalian untuk penderita autoimun secara umum mungkin dok yang kayaknya dari 2 pertanyaan ini karena puasa akhirnya drop gitu. Mungkin ada tips and trick dan saran dari Prof dan dokter untuk penderita autoimun agar tidak flare atau drop selama puasa. Ya, jadi ada beberapa pasien pertanyaannya adalah kalau berpuasa pada autoimun adalah sudah terkontrol sebetulnya dengan dosis steroid yang kecil di bawah 12 mg, tapi ternyata drop. Jadi mesti dilihat karena mungkin lambungnya juga tidak terlalu tahan. Dia mesti makan beberapa kali dan minum juga dengan ada intervalnya. Jadi kalau terlalu panjang intervalnya, mungkin dia belum kuat. Ya. Jadi memang sangat individual sekali. Ya, jadi harus dilihat satu persatu orang. Ada yang IBD. IBD itu kan memang gangguan autoimun di dalam ususnya. Nah itu mungkin kita tidak mengajukan puasa ya, karena dia harus makan sedikit-sedikit tapi sering dan makanannya juga betul-betul makanan yang memang sudah sesuai dietnya. Ya seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri, walaupun dosis obat sudah kecil, tapi dia terkontrol dengan tanpa obat, tapi dengan harus asupan yang sedikit-sedikit itu. Terus asupan cairannya juga tidak terlalu banyak, tapi sering, yang akhirnya juga jumlahnya bisa 2 liter. Tapi dia nggak usah pas buka dulu sekaligus gitu. Jadi terlalu lama kosongnya, tapi itu kan kondisi dia sakit, bukan dia sehat ya. Jadi artinya tetap individual sekali lagi ya. Jadi jangan memaksakan diri, lalu konsultasi dulu ke dokternya. Kalaupun bisa setengah hari, alhamdulillah. Nggak apa-apa setengah hari ya. Kemudian sudah kita buka ya. Tapi kan kita merasakan puasanya, merasakan sahurnya ya sampai rukuk ya, sampai kita sholat rukuk ya. Seperti itu. Jadi kita boleh mencari solusi supaya kita tidak merasakan, kita bisa membagi seperti itu. Ya, jadi memang tadi seperti disampaikan Prof. Iris, jadi memang individual sekali ya Prof ya, jangan memaksakan kalau ternyata sudah mencoba puasa, ternyata hanya kuat sampai zuhur, ternyata harus berbuka ya, dalam agama pun kan juga diperbolehkan ya, memang tidak usah dipaksakan. Tapi memang kalau mau lebih kuat ya tadi ya sebenarnya tadi dosis obatnya sudah rendah ya Prof ya, dan sudah terkontrol ya. Tapi mungkin kita bisa memperhatikan lagi makanannya, kemudian tadi minum harus cukup ya, coba dibagi-bagi ya Prof ya, jadi nggak sekaligus pas sahur buka, tapi dibagi-bagi ya ketika buka, mungkin malamnya lagi berapa lama minum, jadi jangan sekaligus ini, tapi minum harus cukup. Makanan konsumsi yang memang banyak kalori juga ya, supaya tenaganya kuat. Misalnya kayak kita sering konsumsi kalau puasa kan kurma gitu, buka puasa itu kan bagus juga dia kalorinya, kemudian banyak zat-zat yang baik yang bisa kuat untuk ini. Jadi harus diatur tadi makanannya ya, yang sehat. Kalau bisa tidak terlalu banyak diproses ya, unproses, jadi yang baik juga untuk daya tubuh ya. Oke, jadi mungkin waktu kita sudah mau habis ya Prof ya. Jadi mungkin Prof ada pesan-pesan dulu terakhir sebagai penutup untuk kita kali ini. Jadi sebetulnya kita ajukan puasa Ramadan dan sisi imun itu kan sangat penting sekali ya. Jadi puasa tentu saja itu yang kita harapkan setiap tahun. Dan kalau bisa puasa kita penuh, itu harapan ya. Tetapi kita melihat kondisi kita, apakah kita sanggup atau tidak. Nah, bagaimana kita melihatnya? Tentu konsultasikanlah kepada dokter Anda masing-masing. Kemudian kenalilah diri Anda sejauh
mana kekuatan kita sebagai penyintas autoimun atau sebagai orang-orang yang menderita imunodeficiensi, ya kekurangan sistem imunnya yang turun, ya seperti itu harus diperhatikan. Dan kalau berpuasa tidak berbeda dengan orang-orang yang sehat, artinya yang tidak ada penyakit dasarnya, tetap tidur cukup, kurangi stres, ya, tidak merokok sama sekali. Ya, selama bulan puasa tidak boleh merokok, apalagi waktu buka itu tidak merokok juga, ya seperti itu. Itu harus diusahakan. Bisa nggak 3 hal, tidur cukup 8 jam sehari, stres yang dihindari stres, kemudian makanan gizi seimbang dan tidak rokok, ya coba itu dulu. Itu kalau bisa dijalankan dengan baik, sekarang bisa latihan sebelum bulan puasa, tidak merokok sama sekali, ya coba gitu. Apalagi musim COVID seperti ini, ya jangan pernah pegang rokok. Dan cuci tangan bersih setiap saat itu merupakan kebiasaan kita. Pakai sabun, jangan lupa. Jangan pernah menyentuh wajah sebelum kita cuci tangan. Pakai sabun, sekali lagi pakai sabun dan masker, ya jangan lupa pakai masker setiap saat, ya. Jadi lindungilah diri Anda sendiri, ya kenalilah diri Anda sendiri supaya kita tetap bisa hidup sehat. Dan ingat bahwa penyakit itu sangat individual sekali. Walaupun penyakitnya sama, tapi untuk berpuasa itu sangat individual sekali. Ya, sepakat sekali, sudah lengkap ya Prof ya, sudah diingatkan. Oh ya, olahraga jangan lupa juga ya. Olahraga ringan di rumah, bisa ya Prof ya, itu sangat membantu ya. Kalau mungkin tidurnya juga mungkin agak sulit kurang ya, tapi yang penting kita atur supaya jangan terlalu malam ya kalau tidur ya, maksimal jam 11 udah harus tidur, karena kalau dari itu pasti mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Mungkin siang juga bisa dibantu tidur siang, itu juga membantu mencukupi kebutuhan istirahat tadi ya Prof. Kalau ternyata pas lama puasa ini agak susah. Mungkin itu sekian dari kami ya. Insya Allah ini kan awal ya, nanti kita akan ada bincang-bincang sehat berikutnya ya Prof ya, yang seputar berhubungan dengan imunitas ya, kekebalan tubuh, karena penting sekali kekebalan tubuh kita untuk kesehatan kita sehari-hari ya. Dan insya Allah nanti akan ada narasumber-narasumber yang ahli-ahli lagi berikutnya pertemuannya, profesor guru besar kita yang akan membicarakan mengenai topik-topik lain ya. Jadi mungkin nantikan selanjutnya bisa di yang sama ya, bisa melalui Zoom, YouTube atau Instagram. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin kita bisa jawab selanjutnya di Instagram dan YouTube ya. Oke, terima kasih Prof. Iris yang waktunya sudah sangat ya ini sudah sangat menyampaikan waktunya yang cukup lama ya, 1 jam, dan kita sudah dapat banyak ilmu sekali ya Prof, banyak sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Ya, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.